Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya wa ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra inna 'iddatash shuhur indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sangat kita hormati Lurah Tanjung Pasir, alhamdulillah saking Pak Lurah ada juga Pak RT kita, Ketua RT 25 Perumahan Permata Simpang, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat, jamaah musalla al-ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran pertama telah dibacakan sesungguhnya bilangan ketetapan Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan, baik itu bulan Masehi maupun itu bulan Hijriah. Di saat Allah itu menciptakan langit dan bumi ini, di dalamnya itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah 4 bulan yang baik dan juga suci dan juga barokah. Apa 4 bulan haram itu? Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan saat ini kita berada di bulan haram, yaitu Rajab. Mulai dari Muharram kemarin, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Masuk kita 5 Rajab. Bulan Rajab ini itu adalah pembuka mempersiapkan menjelang bulan suci Ramadan. Di dalam bulan Rajab ini ada keistimewaan, yaitu peristiwa Isra, peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rajab. Jadi keistimewaan bulan Rajab itu adanya peristiwa yang luar biasa, peristiwa Isra. Apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan
perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mulai dari Makkah ke Palestina. Itulah Isra, perjalanan Rasulullah SAW. Mi'raj, Isra, Mi'raj. Mi'raj itu adalah tingkatan-tingkatan, langit-langit dimi'rajkan, melangkah. Pertama naik langit pertama, naik langit yang pertama, naik langit yang kedua, naik langit yang ketiga, 4, 5, 6, 7. Sesungguhnya Rasulullah itu di bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj itu melewati ada 3 alam. Alam yang dilewati itu yang pertama itu adalah alam nasut namanya. Alam nasut itu adalah alam fana, alam dunia, yaitu perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Itu adalah alam fana, alam dunia. Dulu Ka'bah kita di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Aqsa di Palestina. Dipindahkan ke Makkah, Ka'bah. Dan sekarang itu di Ka'bah itu di Makkah. Perjalanan antara Makkah ke Aqsa itu adalah alam nasut, perjalanan yang dikatakan alam yang pertama, alam nasut. Yang kedua itu adalah alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat. Rasulullah itu diisrakan, diperjalankan, dijalankan, dimi'rajkan. Mulai dari langit yang pertama dikawanin oleh malaikat Jibril, dikatakan dengan alam malakut, alam malaikat. Malaikat Jibril itulah yang mendampingi Rasulullah itu mi'raj dari langit 1, 2 sampai 7. Langit pertama Rasulullah dan malaikat itu bertemu dengan Nabi Adam. Adam itulah bapaknya para nabi. Kita ini semuanya dari Adam dan Hawa. Nah, dari langit pertama itu ketemu Nabi Adam. Nabi Adam pun mengakui kehadiran, ucapkan selamat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Naik lagi dia ke langit yang kedua. Di situ ada Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam. Dari langit yang kedua naik ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, ketemu Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, ketemu Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, ketemu Musa alaihissalam. Sampai naik ke langit 7, itu Ibrahim alaihissalam. Dari perjalanan Isra Mi'raj dimi'rajkan dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai disitulah yang dikatakan dengan alam malakut, alam malaikat. Malaikat Jibril itu mendampingi Rasulullah dari langit 1 sampai langit ke-7. Yang ke selanjutnya alam yang dikatakan dalam alam lahud, alamnya Allah, itu adalah mulai dari langit ke-7 sampai mustawa, sampai muntaha, menghadapkan Rasulullah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah alam lahud, alamnya Allah, yang hanya sampai disitulah malaikat itu, ya Rasulullah, saya dikasih kekuatan batas untuk mengantarkan, mendampingi engkau ya Rasulullah sampai langit yang ke-7. Setelah itu mustawa, muntaha, itu adalah engkau ya Allah ya Rasulullah hanya bisa menghadap kepada Allah. Disitulah Rasulullah itu melihat bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana pedihnya neraka, bagaimana indahnya di surga. Itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Itu hanyalah pertemuan antara Allah dan Rasulullah. Itulah yang dikatakan dengan perintah sholat. Apakah perintah sholat itu datang secara mendadak beda menjadi 5? Tidak. 50 kali perintah Allah itu 50 waktu. Kita itu diberikan oleh Allah itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu diperintahkan di sholat 50 waktu. Turun ke bawah itu.
Sampai ke langit kena bertemu Musa. Apa kata Musa alaihissalam? Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan dikatakan oleh Allah? Diperintahnya kami untuk mengerjakan sholat 50 waktu. Rasulullah, umatmu kecil-kecil, umatmu sangat kecil-kecil, tak sanggup mengerjakan perintah sholat sebanyak itu. Menghadap lagi, dikurangi 5, menghadap lagi dikurangi 5, sampai Rasulullah bermalu kepada Allah untuk memohon supaya dikurangi perintah sholat, tinggal 5 kali lagi. Itulah yang dikatakan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan itu pun sangat susah dan tak sanggup kita mengerjakan. Dari 50 tadi perintah tadi, jadi kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5, berapa kali itu perjalanan menghadap Allah itu untuk dikurangi, tinggal 5, itu pun tak sanggup kita mengerjakannya. Makanya dikatakan bulan Rajab itu, Rajab adalah syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Rajab adalah syahrul zara. Bulan Rajab itu adalah bulannya, saatnya kita menanam. Kalau kita punya sawah, kalau kita punya ladang, bulan Rajab itu adalah bulannya untuk menanam. Kalau kita saat ini punya musala, saat inilah bulan Rajab kita untuk merenovasi. Kenapa merenovasi? Kenapa kita menggantikan? Kenapa kita membangun? Itulah yang dikatakan Rajab Syahrul Zara. Syahrul Zara itu adalah untuk menanam. Wasa'ban, Sa'ban itu adalah sehari Rasulullah SAW. Bulan Sa'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Kenapa? Bulan Sa'ban itu Rasulullah banyak melaksanakan puasa sunnah. Yang dikatakan Syahrul Sa'ban, Syahrul Sa'yin Lizara, yaitu bulan untuk menyiram hasil tanaman yang kita tanam. Itu bulan Sa'ban, bulan untuk menyiram tanaman yang telah kita tanam selama bulan Rajab. Wa Ramadan sahri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan bulan Ramadan Israduz Zara, adalah bulan untuk memanenkan setiap tanaman yang telah kita tanam. Jadi Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan itu memanen. Rajab merenovasi, Sya'ban itu memperbaiki finishingnya, Ramadan itu merasakan kenyamanan di dalam musala ini. Setelah kita membangun, setelah kita memperbaiki, setelah kita merenovasi, baru kita nyaman. Nengok ke atas, alangkah indah. Nengok ke bawah, alangkah baiknya. Itulah namanya memanen. Nah, kenapa? Kalau bulan Rajab itu pertama diperbanyaknya itu adalah doa. Makanya mulai masuk awal Ramadan, awal Rajab, mulai kita disuruhkan untuk memperbanyakkan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ada lagi yang baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi doa makan. Ya Allah, berkahkanlah kita itu di bulan Rajab. Kapan bulan Rajab ini? Saat ini. Berkahkanlah kita di bulan Sya'ban. Pertemukan kita itu di bulan Ramadan. Makanya Rajab, Sya'ban, menjelang Ramadan itu
banyak orang-orang yang tak sampai kepada Ramadan. Belum Rajab, Allah telah panggil. Masuk Rajab, Allah telah panggil. Masuk Sya'ban, Allah telah panggil. Satu hari nak masuk Ramadan, menjelang Ramadan, Allah telah panggil. Untuk itu sebelum Allah panggilkan kita semuanya, berdoalah kita sebanyak-banyaknya. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Datang lagi si fulan menghadap Ustaz. Ustaz, saya inilah berdoa ya Ustaz. Oh, doa saya khusyuk nian. Saya pun rajin beribadah, rajin sholat, rajin berdoa, rajin apa, semuanya sudah saya lakukan. Tak kunjung-kunjung diijabah oleh Allah doa itu. Tapi kawan saya sekantor itu sholatnya berlobang-lobang. Tidak selima waktu full dia kerjakan. Doanya pun biasa-biasa baik. Beramal pun sekiranya baik. Tapi saya tengok setiap dia merencanakan, berdoa, mengharapkan, ada baik. Datang baik pertolongan Allah, datang baik langsung apa yang dipintakannya. Kenapa bisa seperti itu? Apa kata Ustaz? Wahai fulan, sekarang kamu duduk di warung-warung kopi. Kamu lagi makan, kamu lagi ngopi, kamu lagi makan satu bisa. Datang si pengamen. Pengamen itu pertama berpakaiannya lusuh. Lusuh ya pakaian. Yang kedua pengamen itu bau pula. Yang kedua pengamennya suaranya gado bagus. Dia sore. Pas dia udah nyanyi, treng. Pertama lah bau, yang kedua bajunya lah lusuh, yang ketiga lagunya tak jelas. Yang keempat suara buruk pula. Apa pendapatmu setelah itu? Langsung saya kasihkan duit kepadanya. Setelah saya duit supaya kasih ke pengamen itu, supaya pengamen itu cepat pergi, supaya saya terjauhi dari bau, supaya saya terjauhi dari suara jelek, suara saya pun tak mau dengarkan dia nyanyi, supaya saya juga tak mau nengok dia dengan pakaian tidak baik. Datang lagi pengamen yang seorang, masuk lagi pengamen yang seorang. Pertama pengamen yang ganteng, gagah, yang kedua berpakaian rapi, yang ketiga suaranya bagus, yang keempat lagunya pun bagus-bagus. Menyanyi dia. Setelah dinyanyi, didengarkan sampai habis nyanyinya. Dan bahkan sudah habis dia bernyanyi, diminta pula, direquest pula, tolong kamu nyanyikan lagu ini. Bernyanyi lagi. Setelah habis lagi itu, kamu kasih pula pengamen itu. Jangankan 1.000, 2.000, bahkan 10.000 kamu kasih, bahkan 50.000 kamu kasih, karena kamu minta question. Kasih minta ini. Apa minta lagu sampai 3 sampai 4. Kenapa? Pertama karena suaranya bagus, karena dia kedua berpakaian yang bagus, ketiga suaranya bagus, yang keempat dia pakaiannya baik, yang kelima dia juga gagah. Itu bedanya antara doa tidak dikabulkan, doa lambat dikabulkan, dengan doa yang cepat dikabulkan. Lalu apa pendapat si bulan ini? Bukannya Allah itu tidak mengijabahkan setiap doa-doa kita. Mungkin saja belum waktunya kita itu diijabahkan doa pada hari itu. Kalau kita cepat dan dikabulkan oleh Allah, mungkin kita tidak usuk lagi kita beribadah. Mungkin kita tidak lagi mau dekat kita kepada Allah. Mungkin kita juga akan lobang-lobang juga kita mengerjakan perintah sholat. Berarti Allah ulur-ulurkan setiap doa itu walaupun tidak dijabahkan nanti itu, supaya kita itu lebih mendekatkan pula kepadanya, memohon pula dengan penuh kehusukan, mendekatkan pula dengan Allah. Makanya dikatakan khamsun layalin la taradu fihi dakwah. Ada 5 waktu dan tempat itu doa kita tak pernah ditolak. Kapan itu? Awwalul lailatul minar Rajab. Malam pertama masuknya bulan Rajab itu berdoalah kita kepada Allah. Tak akan ditolak doa-doa itu. Dah lewat Ustaz, awal Rajab dah lewat, doa lupa pula. Sekarang dah masuk 5 Rajab. Sesungguhnya kata Ustaz kan awalul lailatul minar Rajab, malam pertama masuk bulan Rajab, berdoa kita di waktu itulah.
dikabulkan, tak pernah akan ditolak. Apakah sebulan-bulan lain yang dikatakan 10 hari di bulan Rajab itu banyak itu disunahkan untuk berpuasa sunnah bagi kita yang mampu berpuasa. Karena apa? Puasa sunnah di bulan Rajab. Ada orang juga tidak mampu berpuasa sunnah. Untuk ada puasa wajib. Kenapa puasa sunnah tidak mampu? Karena menengok orang yang lain tak berpuasa, hanya dah tahan. Tapi kalau puasa wajib, nengok ke kanan orang berpuasa, nengok ke kiri berpuasa, malah yang paling lapar adalah orang yang tidak berpuasa. Karena suasana adalah suasana puasa. Tapi bau-bau Ramadan itu akan masuk, itu sudah mulai datang. Sudah mulai masuk. Cuaca kondisi agak panas, situasi pun agak panas. Itulah dikatakan bulan yang panas, karena aura Ramadan itu sebentar lagi akan masuk. Itu biasanya masuk di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kapan kita memperbanyak doa? Awwalul lailatul min Rajab, di awal Rajab. Yang kedua yang mana lagi? Lailatul min nisfis Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ada keistimewaan, itu adalah nisfu Sya'ban. Keistimewaan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Keutamaan Rajab, Isra Mi'raj. Keutamaan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Keutamaan Ramadan, Lailatul Qadar. Itu keistimewaan 3 bulan ini. Kapan lagi doa itu tidak ditolak? Yaitu Lailatul Minal Jumu'ah, malam Jumat. Malam Jumat itu lewat juga. Nisfu Sya'ban belum nyampe, malam Jumat lewat juga. Awalul Rajab lewat, tak sempat berdoa. Nisfu Sya'ban masih lama. Malam Jumat lewat, sekarang Jumat. Seharusnya malam tadi berdoa. Kalau nak banyak-banyak berdoa, mintalah malam tadi. Lewat juga. Wajar doa kita itu jarang dikabulkan oleh Allah karena kita tidak banyak berdoa di waktu malam-malam yang tak ditolak oleh Allah. Kapan lagi? Lailatul minal aidaini, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Masih lama puasa dulu. Kaget lagi nyampe malam lebaran, lupa pula. Tunggu lebaran 1 tahun yang akan datang. Idul Adha masih lama lagi. Nunggu lagi 1 tahun. Nah, dari momentum malam-malam itu, itulah yang harus kita jaga. Kalau nanti masuk awal Rajab, banyak-banyak berdoa. Masuk malam-malam Jumat, perbanyakkan berdoa. Masuk malam-malam nisfu Sya'ban, banyak-banyak berdoa. Makanya kita yasinan, tahdir, doa, zikir, tasbih, berdoa supaya tidak ditolak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.